Ya, di segmen terakhir ini tentu saja masukan buat pemerintah regulasi apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Juga masyarakat seperti apa harus berperilaku agar bisa menjaga kesehatan. Bukan karena hanya ada BPJS sehingga mereka merasa bahwa sakit biarlah saja. Nah mungkin Mas Berli kan sebenarnya sekarang ini hasil riset ada menunjukkan bahwa orang tuh kalau sakit ternyata nggak langsung ke puskesmas. Dia lebih cenderung ke warung, beli obat sendiri. Jadi artinya bahwa sebenarnya untuk mengurangi moral hazard harusnya diperbanyak obat OTC, yaitu obat bebas, supaya orang itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah ini gimana ya supaya mendorong Departemen Kesehatan untuk juga membantu BPJS agar bebannya nggak terlalu besar, orang dikit-dikit sakit sedikit ke puskesmas, sakit sedikit ke puskesmas gitu. Gimana? Ya mungkin saya one step sebelumnya gitu. Jadi kebetulan waktu ya kuliah di Eropa itu pernah sakit juga dan dokter di sana itu kalau belum panas 4 hari 5 hari itu belum dikasih obat gitu. Jadi sebelumnya dulu, jadi mindsetnya dulu, mindset ataupun approach-nya Menangani adalah sendiri. ya dengan imunitas sendiri ya. Jadi ya disuruh ya minum madu, ya telur gitu kan. Istirahat cukup dulu. Ya kalau bisa kurangi ataupun cuti dulu, ya tidur dulu, istirahat. Kalau memang masih sakit baru ya katakanlah beli makan obat OTC baru ke dokter gitu. Jadi ya Ada tahapannya lah kemarin ya. juga mungkin kan karena biasanya ditahan-tahan atau beli obat sendiri, terus ada ya BPJS ya udah nih tanggung tuh, apalagi yang PBI kan, ya udah ya pusing-pusing dikit langsung ke rumah sakit aja gitu, nah, atau ke puskesmas. Nah ini mungkin yang perlu diubah gitu. Jadi mindset preventif atau natural imun ini yang mungkin perlu dikampanyekan gitu, bahwa jangan main obat dulu gitu. Kalau bisa ya yang kesehatan, vitamin, ya madu ya, dan Yang istirahat orang itu tahu, dulu, iya. ya itu dulu baru ke Nah, kenapa nggak layanan dilakukan medis seperti ya. yang kata Pak Berli? Jadi bagaimana harus ada juga preventifnya apa dulu, baru boleh ke klaim. Jadi nggak boleh semuanya tadi empat hari panas baru orang Jadi bisa sudah klaim. datang ke dokter suruh pulang lagi. Wah ini Betul. ya ini baru 2 hari pulang lagi nih nggak apa. Nah, gimana nih? Ya, Ada nggak ini kayak challenge-nya gitu? memang pertama mindset tadi. Bahkan kalau sekarang malah one step ahead. Kalau tadi mungkin hanya ke puskesmas, itu ada terbentuk sekarang juga Ke dokter. ke spesialis bahkan. Oh. Nah, ini yang mengembalikan ini memang kita butuh waktu. Artinya ya kalau sakit tadi bahkan self imun terlebih dahulu. Nah, paling tidak kita sudah ada aturan itu rujukan berjenjang. Jadi tidak bisa sedikit-sedikit sakit pusing, pilek Langsung batuk ke langsung spesialis. spesialis. Jadi tetap ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, Ya. puskesmas atau klinik pratama. Nah, disitulah 144 diagnosa. Kalau misalnya tidak bisa ditangani oleh fasilitas tingkat pertama, baru dirujuk. Nah, ini juga 4 tahun ini juga tidak mudah untuk memberikan pemahaman bahwa nggak bisa langsung ke rumah sakit. Udah marah-marah duluan ya orangnya. Iya, Ya. nah itu yang memang perlu waktu. Apalagi kalau tadi Iya, 4 hari panas kadang-kadang gitu ya. kan kita juga kalau misalnya ke tenaga kesehatan kok kalau nggak dikasih obat kayaknya nggak serak gitu. Tapi kalau di Belanda lain lagi kan, Iya, bahkan dimarahin boleh jadi antibiotik dan sebagainya nggak mudah diberikan kan. Nah ini memang perlu waktu. Paling tidak itu tadi tidak langsung ke rumah sakit. Rumah sakit pun juga kan ada yang top referral, ada yang tidak, ada kelas A, B, C, D. Nah, ada juga yang pengennya misalnya langsung ke RSCM. Itu kita atur. Kalau memang tidak ada yang bisa ditangani di di C, D, bisanya di B, bisa langsung. Tapi sebaliknya kalau bisa ditangani ya sesuai kompetensinya. Jadi sebenarnya udah ada tahapan-tahapannya Iya, ya sesuai dengan itu. aturan Oke. itu Mas ada. Berli, gimana caranya sekarang buat masyarakat agar kita menghimbau masyarakat agar walaupun ada BPJS, mereka juga tetap harus menjaga kesehatan. Apa sarannya buat masyarakat dan mungkin juga pemerintah sebagai regulator? Ya, jadi public campaign sih yang memang diperlukan khususnya ke ya generasi muda kan, ya mahasiswa ya ataupun yang baru lulus yang merasa masih sangat sehat gitu, bahwa ya kalau mereka tidak jaga baik-baik ya banyak begadang menggunakan gasiat, umur 30-an mungkin sudah ada penyakit-penyakit yang degeneratif gitu. Jadi memang harus targeted. Nah, ini kan mindset anak muda kan lain kan canggihnya, berarti harus pakai infografis, harus pakai meme. Jadi ya ini ya sedangkan para yang level pejabatnya mungkin ya generasi yang umur 40 akhir atau 50-an. Nah, ini jadi harus mengerti mindsetnya sehingga pesan-pesan yang disampaikan Sesuai, juga ya. nyampe gitu kan. Nyampe kepada anak-anak milenial ya, Iya. karena sekarang anak milenial kan sudah 43% dari Iya. masyarakat kita ya gitu. Gimana Pak, apa masukannya mungkin buat masyarakat atau pemerintah atau mungkin rumah sakit? Iya, saya setuju dengan tadi bahwa memang kita perlu sama-sama campaign. Jadi memang program JKN KIS ini bukan hanya milik BPJS Kesehatan, semua pihak. Ya memang benar bahwa boleh jadi ditanggung oleh JKN. Iya. Namun kan lebih baik sehat daripada sakit meskipun dibiayai.
tadi promotif preventif memang perlu dilakukan dan juga termasuk tadi merubah mindset bahwa jangan sedikit-sedikit ke rumah sakit gitu. Termasuk juga tadi self immune. Saya rasa memang perlu dukungan semua pihak termasuk dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga mungkin kan campaign dari mulai elementary dan juga mungkin ini challenge-nya juga termasuk juga mungkin untuk sekolah kedokteran dan sebagainya, bagaimana bisa affordable sehingga misalnya tidak tanda kutip jadi komersial gitu. Nah itu kan semua stakeholders butuh dari pendidikan dan sebagainya, sehingga nanti harapannya adalah yang memang kalau ini untuk kesehatan, bahkan saya nggak tahu pernah dapat informasi kayak di Belanda kalau yang scholarship untuk kedokteran itu ada tesnya. Ini orang ini harus yang berjiwa sosial. Kalau yang berjiwa sosial dia nggak masuk ke situ gitu. Nah ini menarik juga. Supaya profesinya tidak hanya untuk komersial, tapi kan namanya dokter tuh harus ada jiwa sosialnya juga gitu ya. Kalau sekarang malah banyak orang pengen jadi dokter kecantikan, nggak mau jadi dokter umum. Nah ini kan udah ada tren yang berubah juga kan dari sisi itu ya. Oke, jadi kalau kita belajar tadi dari pendidikan ya, kemudian Departemen Kesehatan juga sudah mulai dengan kampanye-kampanye ya. Tapi mungkin yang paling signifikan yang biasanya tempat orang berkumpul, misalnya komunitas-komunitas ya. Apa yang kira-kira bisa cocok gitu di komunitas supaya gini langsung gitu kan kayak orang bicara multi level marketing lah ya kan. Multi level marketing itu kan mencontohkan sehingga orang lain ikut. Nah, gimana nih bisa kita contoh seperti multi level marketing itu? Ada ide? Ya, satu kan ya kalau sekarang zaman sosial media kan pada influencer kan yang Twitter ataupun Facebooknya, Instagramnya yang banyak follower, banyak di mungkin pemerintah bisa pakai Selebgram kali ya. Terus ya bintang-bintang film juga kan, ya itu yang yang masih muda tapi juga sehat. Nah itu bisa jadi. Kalau dulu kan ya misalnya dulu ada seperti Ade Rai ya. Sekarang siapa yang seperti itu yang ya masih umur 30-an atau 20-an akhir tapi yang orang ini sehat nih. Jadi orang akan percaya ketika bilang bahwa dia sehat karena melakukan ABC gitu kan. Gimana Pak kalau yang dilakukan? Dengar Ade Rai, jadi kita juga menggait Ade Rai. Oh gitu ya. Kita keliling bahwa ya ini salah satu contoh bahwa ini perilaku hidup sehat apa yang disampaikan oleh Ade Rai dan juga beliau juga tetap ikut jadi peserta JKN. Bahkan komentar beliau cukup bagus begini. Jadi kita itu kalau kita sehat dan kita bayar iuran rutin, secara tidak langsung kita menjadi pahlawan JKN untuk membantu saudara yang sakit. Dan beliau juga bilang sehat itu mudah dan murah. Tapi sehat itu sakit itu sangat mahal dan sangat menyulitkan. Jadi meskipun dijamin oleh JKN tetap lebih baik sehat. Dan yang sekarang untungnya tadi ada medsos dan sebagainya, saya melihat kecenderungan dari milenial itu banyak juga yang beralih ke gaya hidup sehat. Olahraga itu kan sekarang makin banyak, makin marak dibanding dulu gitu kan. Fitness sekarang di mana-mana ada komunitas goes, komunitas macam-macam itu sangat banyak. Nah ini kayaknya kita memang perlu berdayakan tadi. Oke. Nah kalau kita lihat terakhir defisit BPJS ini kan cenderung makin besar ya. Nah untuk 2018 ini apakah sudah ada penyelesaian bahwa pemerintah akan membantu yang sekitar 16 itu? Ya, saat ini kita intens dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi itu. Dan kemarin ada review lagi dari BPKP, jadi kita punya angka asersi berapa perkiraan sampai akhir 2018 akan direview kembali oleh BPKP, berapa besarannya nanti akan dari Kementerian Keuangan akan dicarikan bagaimana solusinya untuk mengatasi itu. Harapannya dari semua pihak bahwa di 2018 itu bisa diselesaikan, jangan carry over lagi ke 2019, harapannya demikian. Wah ini para rumah sakit udah dengerin senang nih bahwa ini akan selesai, mudah-mudahan tidak ada carry over ya. Baik Pak Irfan dan Mas Berli, terima kasih atas kehadiran studio. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bahwa mengatasi defisit keuangan BPJS tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan ke depan memang perlu meninjau kembali premi atau tarif daripada BPJS sesuai dengan aktuaria sehingga antara pengeluaran dengan penerimaan sudah sesuai. Dan yang kedua juga masyarakat harus bisa menjaga kesehatan agar tidak segala-galanya diklaim kepada BPJS, tapi apabila masyarakat lebih sehat tentunya akan juga membuat bangsa ini akan lebih baik. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.